Suku Jawa adalah suku bangsa Austronesia terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Dengan lebih dari 100 juta orang, suku Jawa merupakan kelompok etnis terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara secara keseluruhan. Bahasa asli mereka adalah bahasa Jawa, yang merupakan bahasa Austronesia terbesar dalam hal jumlah penutur asli dan juga bahasa daerah terbesar di Asia Tenggara. Sebagai kelompok etnis terbesar di wilayah tersebut, orang Jawa secara historis mendominasi lanskap sosial, politik, dan budaya Indonesia dan di Asia Tenggara. Pada tahun 2010, setidaknya 40,22% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Selain itu, suku Jawa ada pula yang berada di negara Kaledonia Baru dan Suriname, karena pada masa kolonial Belanda suku ini dibawa ke sana sebagai pekerja. Saat ini, suku Jawa di Suriname menjadi salah satu minoritas di sana dan dikenal sebagai Jawa Suriname. Ada juga sejumlah besar suku Jawa di sebagian besar provinsi di Indonesia, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Belanda. Mayoritas orang Jawa adalah umat Islam, dengan beberapa minoritas yaitu Kristen, Kejawen, Hindu, dan Buddha. Meskipun demikian, peradaban orang Jawa telah dipengaruhi oleh lebih dari 1000 tahun interaksi antara budaya Kejawen dan Hindu-Buddha, dan pengaruh ini masih terlihat dalam sejarah, budaya, tradisi, dan bentuk kesenian Jawa. Dengan populasi global yang cukup besar, suku Jawa menjadi kelompok etnis terbesar keempat di antara umat Islam etnis mayoritas Islam di seluruh dunia, setelah bangsa Arab, Bengali, Punjabi. Suku Jawa memiliki beberapa subsuku, yakni Banyumasan, Cirebon, Osing, Samin, Tengger, Jawa Merauke, dan Jawa Suriname. Seperti kebanyakan kelompok etnis Indonesia yang lain, termasuk masyarakat Sunda, masyarakat Jawa merupakan bangsa Austronesia yang leluhurnya diperkirakan berasal dari Taiwan dan bermigrasi melalui Filipina untuk mencapai Pulau Jawa antara tahun 1500 SM hingga 1000 SM. Namun, menurut studi genetik yang terbaru, masyarakat Jawa bersama dengan masyarakat Sunda dan Bali memiliki rasio penanda genetik yang hampir sama antara genetik bangsa Austronesia dan Austroasiatik. Masyarakat Jawa adalah perpaduan antara orang Austroasiatik berbaur interbreeding dengan orang Austronesia yang datang kemudian. Setelah interaksi yang cukup lama dengan orang Austronesia, masyarakat awal yang mendiami Pulau Jawa mulai mengadopsi bahasa Austronesia sebagai bahasa utama, sehingga mereka memiliki sekitar 20–30% gen Austronesia dan 50–60% gen Austroasiatik. Perpaduan genetik masyarakat di Jawa juga sangat kompleks, baik itu masyarakat pesisir maupun di daerah pegunungan. Bentuk wajah masyarakat Jawa juga dominan dipengaruhi oleh orang Austroasiatik seperti orang Kamboja dan Vietnam bagian selatan. Kemungkinan mengapa masyarakat yang mendiami Pulau Jawa awal mula mulai mengadopsi bahasa Austronesia adalah menyesuaikan diri di dalam globalisasi, perdagangan maupun pertukaran budaya dan teknologi di masanya, yang kemungkinan para penutur bahasa Austronesia mempunyai pengaruh yang sangat besar pada masa itu. Pengaruh agama Hindu dan Buddha datang melalui kontak dagang di subbenua India. Pedagang dan pengunjung Hindu dan Buddha tiba pada abad ke-5. Agama Hindu, Buddha, dan agama masyarakat Jawa terpadu menjadi filsafat lokal yang unik. Tempat lahirnya budaya Jawa umumnya digambarkan berada di dataran Kedu dan Kewu di lereng subur Gunung Merapi sebagai jantung kerajaan Mataram kuno. Wangsa Sanjaya dan Sailendra memiliki basis kekuatan mereka di sana 238–239. Pusat kebudayaan dan perpolitikan Jawa dipindahkan ke bagian timur pulau ketika Empu Sindok berkuasa tahun 929–947 memindahkan ibu kota kerajaan menuju timur ke lembah Sungai Brantas pada abad ke-10. Pemindahan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh letusan Gunung Merapi dan atau invasi dari Sriwijaya. 238–239. Penyebaran besar pengaruh Jawa terjadi di bawah Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13.
Raja ekspansionis ini meluncurkan beberapa ekspedisi besar ke Madura, Bali pada tahun 1284, Kalimantan, dan ekspedisi yang paling penting ke Sumatera pada tahun 1275. Seiring kekalahan Kerajaan Melayu, Kerajaan Singasari mengendalikan perdagangan di Selat Malaka. Kekuasaan Singasari dihancurkan pada tahun 1292 oleh pemberontakan Kediri di bawah Jayakatwang dan membunuh Kertanegara. Namun, kekuasaan Jayakatwang sebagai Raja Jawa segera berakhir ketika ia dikalahkan oleh menantu Kertanegara, Raden Wijaya dengan bantuan penyerbuan oleh pasukan Mongol pada bulan Maret tahun 1293. Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit di dekat delta Sungai Brantas yang saat ini tempatnya ialah di Mojokerto, Jawa Timur. Kebijakan Kertanegara kemudian dilanjutkan oleh Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Menteri Gajah Mada. Berbagai kerajaan di Jawa secara aktif terlibat dalam perdagangan rempah-rempah di rute laut jalur sutra. Meskipun bukan penghasil utama rempah-rempah, kerajaan-kerajaan ini mampu menimbun rempah-rempah dengan memperdagangkannya dengan beras, yang merupakan hasil utama Pulau Jawa. Majapahit biasanya dianggap sebagai kerajaan yang terbesar di antara kerajaan-kerajaan ini. Majapahit memiliki kekuatan agraris dan maritim, menggabungkan penanaman padi basah dan perdagangan luar negeri. Bekas ibu kotanya dapat ditemukan di Trowulan. Agama Islam memperoleh pijakannya di kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa seperti Gresik, Ampel Denta, Surabaya, Tuban, Demak, dan Kudus. Penyebaran dan kegiatan dakwah Islam di kalangan masyarakat Jawa secara tradisional dikreditkan ke Wali Songo. Pulau Jawa mengalami perubahan besar seiring penyebaran Islam. Seiring terjadinya perselisihan terhadap proses pergantian kepemimpinan dan perang saudara, kekuasaan Majapahit runtuh. Setelah runtuhnya Majapahit, berbagai kerajaan dan negara vasal di bawahnya menjadi bebas. Kesultanan Demak menjadi kekuatan terkuat yang baru, mempunyai keunggulan di antara negara kota di pesisir utara Jawa. Selain dari kekuasaannya atas negara kota masyarakat Jawa, Kesultanan Demak juga menguasai pelabuhan Jambi dan Palembang di Sumatera bagian timur. Demak memainkan peran besar dalam menentang kekuasaan kolonial yang baru datang, yaitu Portugis. Demak dua kali menyerang Portugis setelah pendudukan Portugis di Malaka. Demak juga menyerang pasukan sekutu Portugis dan Kerajaan Sunda, membantu pendirian Kesultanan Banten. Demak digantikan oleh Kerajaan Pajang dan akhirnya Kesultanan Mataram. Pusat kekuasaannya dipindahkan dari pesisir Demak ke Pajang di Blora dan kemudian lebih jauh menuju pedalaman ke Tanah Mataram di Kota Gede, Yogyakarta. Kesultanan Mataram mencapai puncak kekuasaan dan pengaruhnya pada masa pemerintahan Sultan Agung Anyokrokusumo antara tahun 1613 hingga 1645. Pada tahun 1619, bangsa Belanda mendirikan kantor pusat perdagangannya di Batavia. Pulau Jawa perlahan jatuh ke tangan Verinik de Ostindische Company (VOC) yang akhirnya juga akan mengendalikan sebagian besar Asia Tenggara Maritim. Intrik internal dan perang suksesi, serta campur tangan Belanda, menyebabkan Kesultanan Mataram pecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perpecahan yang lebih lanjut di Tanah Jawa ditandai dengan pendirian Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman. Meskipun kekuatan politik yang sebenarnya pada masa itu terletak pada kolonial Belanda, para Raja Jawa di keratonnya masih memiliki pengaruh sebagai pusat kekuasaan yang dikehendakinya di Tanah Jawa, khususnya di sekitar dan di Surakarta serta Yogyakarta. Pemerintahan Belanda terganggu sementara oleh pemerintahan Inggris pada awal abad ke-19. Meskipun sebentar, pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Stamford Raffles memberi pengaruh yang signifikan, termasuk penemuan kembali Borobudur. Konflik dengan pemerintahan asing seperti Perang Jawa antara tahun 1825 hingga 1830 di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Seperti wilayah Hindia Belanda lainnya, Pulau Jawa direbut oleh Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II. Dengan kalahnya Jepang di Perang Dunia II, kemerdekaan diproklamasikan di Republik Indonesia yang baru.
Ketika kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, para penguasa monarki Jawa yang terakhir, diwakili oleh Sri Sunan dari Kasunanan Surakarta, Sri Sultan dari Kesultanan Yogyakarta, dan Pangeran Mangkunegara menyatakan bahwa mereka akan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Yogyakarta dan Pakualam kemudian bersatu untuk membentuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan menjadi Gubernur Yogyakarta, dan Pangeran Pakualaman menjadi Wakil Gubernur. Keduanya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Surakarta sempat dibentuk Daerah Istimewa Surakarta yang dikemudikan hari terpaksa digabungkan sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah dikarenakan situasi politik di Surakarta yang sedang kacau menghadapi pemberontakan. Budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa khususnya di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Budaya Jawa selain terdapat di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur terdapat juga di daerah perantauan orang Jawa yaitu di Jakarta, Sumatera, dan Suriname. Pengaruh budaya Jawa juga tersebar di luar Jawa, contohnya wayang kulit, keris, batik, dan gamelan. Di Malaysia dan Filipina dikenal istilah keris karena pengaruh Majapahit. LSM kampung halaman dari Yogyakarta yang menggunakan wayang remaja adalah LSM Asia pertama yang menerima penghargaan seni dari AS tahun 2011. Gamelan Jawa menjadi mata kuliah di Universitas Victoria Wellington, Selandia Baru. Gamelan Jawa rutin digelar di AS dan Eropa atas permintaan warga AS dan Eropa. Sastra Jawa Nagara Kretagama menjadi satu-satunya karya sastra Indonesia yang diakui UNESCO sebagai memori dunia. Menurut Guru Besar Arkeologi Asia Tenggara, Universitas Nasional Singapura, John N. Miksik, jangkauan kekuasaan Majapahit bahkan meliputi Sumatera dan Singapura bahkan Thailand Selatan yang dibuktikan dengan pengaruh kebudayaan, corak bangunan, candi, patung, dan seni. Budaya Jawa termasuk unik karena bahasa Jawa mempunyai tingkat tutur yakni ngoko, madya, dan krama. Bahasa Jawa merupakan bahasa Austronesia yang utamanya dituturkan oleh masyarakat Jawa di wilayah bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Bahasa ini dikenal mempunyai jumlah besar kata serapan dari bahasa Sanskerta, terutama ditemukan dalam sastra Jawa. Ini karena sejarah panjang pengaruh Hindu dan Buddha di Jawa. Suku bangsa Jawa sebagian besar menggunakan bahasa Jawa dalam bertutur sehari-hari. Dalam sebuah survei yang diadakan majalah Tempo pada awal dasawarsa 1990-an, kurang lebih hanya 28% orang Jawa yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa mereka sehari-hari. Sekitar 22% menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia secara campur, dan selebihnya mayoritas menggunakan bahasa Jawa saja. Bahasa Jawa memiliki aturan perbedaan kosakata dan intonasi berdasarkan hubungan antara pembicara dan lawan bicara, yang dikenal dengan unggah-ungguh. Aspek kebahasaan ini memiliki pengaruh sosial yang kuat dalam budaya Jawa, dan membuat orang Jawa biasanya sangat sadar akan status sosialnya di masyarakat. Pada abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20, bahasa Jawa aktif ditulis menggunakan aksara Jawa terutama dalam sastra maupun tulisan sehari-hari masyarakat Jawa sebelum fungsinya berangsur-angsur tergantikan dengan huruf Latin. Aksara ini masih diajarkan di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai bagian dari muatan lokal, namun dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Para cendekiawan, penulis, penyair, dan sastrawan Jawa terkenal karena kemampuan mereka merumuskan gagasan dan menciptakan idiom untuk tujuan budaya yang tinggi, melalui rangkaian kata-kata untuk mengekspresikan makna filosofis yang lebih dalam. Beberapa idiom filosofis muncul dari sastra klasik Jawa, babat dan tradisi lisan, dan telah menyebar ke beberapa media dan diangkat sebagai moto yang populer. Contohnya seperti, Bhinneka Tunggal Ika, digunakan sebagai semboyan atau moto nasional Republik Indonesia, Gemah Ripah Loh Jinawi,
Toto Tentrem Kerto Raharjo, Jar Basuki Mawabea, Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang Putung, dan Tutwuri Handayani. Masyarakat Jawa juga terkenal akan pembagian golongan-golongan sosialnya. Pakar antropologi Amerika yang ternama, Clifford Geertz, pada tahun 1960-an membagi masyarakat Jawa menjadi 3 kelompok, kaum santri, abangan, dan priai. Menurutnya kaum santri adalah penganut agama Islam yang taat, kaum abangan adalah penganut Islam secara nominal atau penganut kejawen, sedangkan kaum priai adalah kaum bangsawan. Tetapi pendapat Geertz banyak ditentang karena ia mencampur golongan sosial dengan golongan kepercayaan. Kategorisasi sosial ini juga sulit diterapkan dalam menggolongkan orang-orang luar, misalkan orang Indonesia lainnya dan suku bangsa non-pribumi seperti orang keturunan Arab, Tionghoa, dan India. Mayoritas orang Jawa menganut agama Islam, sekitar 96%. Masyarakat Muslim Jawa umumnya dikategorikan ke dalam 2 kultur, yaitu kaum santri dan abangan. Kaum santri mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat Islam, sedangkan kaum abangan walaupun menganut Islam namun dalam praktiknya masih terpengaruh kejawen yang kuat. Orang Jawa juga ada yang menganut agama Kristen, sekitar 3%, baik Protestan maupun Katolik. Sekitar 1% orang Jawa lainnya juga menganut agama Hindu, Buddha, maupun kepercayaan suku Jawa yang disebut sebagai kejawen. Kantong masyarakat Jawa Hindu masih ditemukan di kawasan Pegunungan Bromo Tengger Semeru, sedangkan kantong masyarakat Jawa Buddha ada di Desa Kalimanggis, Temanggung. Orang Jawa terkenal dengan budaya seninya yang terutama dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha, yaitu pementasan wayang. Repertoar cerita wayang atau lakon sebagian besar berdasarkan wiracarita Ramayana dan Mahabharata. Selain pengaruh India, pengaruh Islam dan dunia Barat ada pula. Seni batik dan keris adalah 2 bentuk ekspresi masyarakat Jawa. Musik gamelan yang juga dijumpai di Bali memegang peranan penting dalam kehidupan budaya dan tradisi Jawa.